Jadi milih Pak Anies, ya, milih Pak Ganjar, milih Pak Prabowo, itu al-aslunya al-ibaha. Karena nggak ada idza dhahabtum ila KPU fakhtaru amin. Nggak ada ya gitu. Nggak ada. Oh saudara-saudara, hanya orang Mahfud lah yang akan mendapatkan ganjaran misalnya nih, ya. Kan mulai sekarang tuh begitu-begituan tuh, ya kan. Nah, ini yang kayak begini, Pak, itu al-aslunya mubah. Bergantung kepada kemana ini? Maslahat saya. Dan maslahat itu berbeda-beda. Ada orang mengatakan saya dukung dia karena saya kenal dia. Saya merasa Indonesia membutuhkan dia. Bukan karena duit nih. Saya merasa, Pak, dengan dialah Indonesia bisa maju. Kalau bukan karena duit, bukan karena syahwat, tapi karena keyakinannya, dia pilih, nggak ada dosa. Ayo, siapa yang mau membantah, datang ke rumah saya. Ya kan? Ya, supaya jangan ribut terus. Nih, Bu. Ibu mau milih A, ibu mau B, nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang dilaknat itu kalau milih pemimpin karena duit. Gitu doang. Ibu pagi-pagi ada yang nganterin amplop. Begitu ibu, lu pilih mana? Yang ngasih gua amplop itu nanti jangan surga, baunya nggak dapat kata Rasulullah. Ada di Bulughul Maram itu. Oleh karena itu, Bu, Bapak, ayo perbaiki Indonesia dengan cara yang berbeda. Nih, Bu. Penyakit Indonesia dari tahun ke tahun sama nggak? Sama. Ayo kita bicara jujur nih. Sekarang bensin mahal nggak? Mahal. Bensin mahal itu mulai kapan? Mulai dulu. Ayo. Ini ada Kiai Alwi. Saya rasa Kiai Abdullah Syafi'i dulu itu kiai yang paling berani di Indonesia. Kalau punya rekaman Kiai Abdullah Syafi'i ceramah tahun 70, pasti Kiai Abdullah Syafi'i kritik pemerintah. Ayo. Ayah saya itu pernah ditangkap Orde Baru. Itu pidato dari tahun 80, 70 di Jakarta, itu mesti teriaknya bensin mahal. Kiai Zainuddin MZ, siapa yang nggak kenal? Ayo cari ceramahnya Kiai Zainuddin MZ tahun 90. Mesti ketemu bensin. Berarti bensin mahal itu dari kapan, Bu? Bensin mahal itu dari kapan? Dari dulu. Pemilu itu curang apa jujur? Tergantung. Kata yang menang jujur. Kata yang kalah curang. Ayo. Zaman Orde Baru, PDI dengan P3 itu suaranya sama. Pemilu curang. Kata Al-Mukarram Golkar, pemilu jujur. Nggak usah jauh-jauh ke Orde Baru, Orde yang barusan. Ya. Orde barusan nih, ya. Nggak usah jauh, kelamaan Orde Baru, Orde barusan. Tahun 2009. Pak SBY itu menang presiden, itu satu putaran, Bu. Pada lawannya Pak JK waktu itu dengan Pak Wiranto. Satu sisi lawannya adalah Pak Bu Mega sama Prabowo. Itu kampanye sehebat apapun. Pak SBY itu menang satu putaran pasangan sama Pak Budiono. Partai Demokrat itu naik ratusan %, Bu. Begitu selesai pemilu, Pak SBY bilang, Alhamdulillah. Pemilu berjalan dengan baik dengan segala kekurangannya. Kata siapa? Kata Pak SBY. Kata Bu Mega, pemilu curang, saya gugat ke MK. Bener gak, Bu? Bener kan? 2009, 5 tahun. 2014 PDI menang, Demokrat susut. Karena kan katakan tidak pada korupsi. Yang ngomong 5, yang 3 ditangkap KPK. Ya kan? Akhirnya wah, kata orang maling juga ini, kan gitu kan? Sama aja. Ini presiden gemuk bermasalah nih. Ya kan? Ya kan? Wah, memang presiden kalau gemuk banyak makannya ini. Kan begitu kata orang. Makanya bapak-bapak ngundang penceramah gemuk kayak saya resikonya berat loh. Ya kan? Makannya banyak ini, Bu. Kan gitu. Akhirnya kata orang, cari yang kurus lah. Ya kan? Supaya melihat negara itu dengan seksama. Ya iya, Pak. Kalau saya masuk gorong-gorong kan tidak muat kalau saya, ya kan? Cari yang kurus, menang nggak yang kurus? Menang. Begitu selesai 2000 berapa tadi? 2014, Bu Mega bilang, Alhamdulillah, masyarakat percaya kembali kepada PDIP dan pemilu sudah berjalan dengan baik. Kata Demokrat, pemilu curang. Kenapa curang? Kalah. Gitu. Nih, Pak, berarti dari dulu sama nggak? Sama. Pekerjaan susah dari dulu sama. Zaman Orde Baru juga orang teriak, pekerjaan susah, lapangan kerja nggak ada, sama. Maka karena sama loh, Pak. Saya ini alhamdulillah nggak pernah jadi tim sukses. Jadi ceramahnya enak, Pak Camat.
Kita punya pemimpin kan, dicintai di awal, dimaki-maki di akhir. Itu pasti. Ayo lihat Bung Karno. Pemimpin hebat, proklamator, jasanya besar. Tapi tahun 67 diapain? Diapain? Diberhentikan MPRS. Turun, naik Pak Harto. Didukung nggak? Hebat. 32 tahun, dimaki-maki di lampu merah. Turun kan? Kata orang, nih masa lalu nih, harus orang pinter. Pak Habibie naik. Berapa lama? 1 tahun 8 bulan. Habis itu selesai. Ternyata pinter nggak cukup mimpin Indonesia. Kata orang Indonesia, sekali-kalilah yang mimpin kiai. Jadi nggak Gus Dur? Jadi nggak kiai itu? Jadi. Terus sama turun? Siapa yang nurunin? Yang ngangkat. Tanya Pak Amin Rais itu. Beliau dengan poros tengahnya yang mengangkat Gus Dur jadi presiden, menghambat lajunya capres Megawati dulu, itu yang menurunkan Gus Dur pada masa itu. Wah, kiai nggak bisa juga nih, Indonesia nggak beres. Kata orang Indonesia, ini karena presiden laki semua. Sekali-kali dong ibu-ibu biar tahu harga cabai sama beras, gitu ah. Naik ibu-ibu, bener nggak? Namanya ibu-ibu jadi presiden, kan Bu Mega tuh nggak salah. Negara nggak punya uang. Sama ibu-ibu kan, begitu mau belanja pagi nggak punya duit. Ada BPKB Yamaha NMAX suaminya. Selamat nggak tuh? Selamat nggak? Kata ibu-ibu bodoh amat, ya kan? Yang penting dapur ngebul. BPKB diapain? Jual semua lah. Kata masyarakat Indonesia, waduh, kok kalau ibu-ibu begini ya? Wah, nggak beres nih. Harus punya presiden yang gagah dan ganteng. Menang kan Pak SBY? Tapi ibu masih ingat kan? Ketika Pak SBY berkuasa, ada binatang namanya kebo. Diseret ke HI. Ditulis dengan 3 huruf inisial presiden. Itu presiden yang diimpikan oleh bapak dan ibu, tapi di penghujung kekuasaannya dinistakan. Jatuh. Yuk kita salam 2 jari. Masya Allah. Menang salam 2 jari ini. Hebat betul kan? Wali kota, gubernur, presiden. Masya Allah. Hebat ini, sebentar lagi anaknya. Kan gitu kan? Ini hebat betul. Hebat betul, Bu. Ya bener kan? Ketika di awal mesti dipuji-puji. Sekarang yang mengkritik Pak Jokowi itu siapa? Pendukungnya. Yang sinis dengan Pak Jokowi hari ini siapa? Nggak usah saya ceritain. Mau baca aja, bocor halus, ya kan? Total politik. Ya udah pinter semua, nggak usah saya omongin. Ada rahasia di negeri ini? Nggak ada. Sama kan Bu masalahnya? Maka tolong selesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda. Nan Bu, pilpres itu masih lama. Sholat tahajud nanti malam. Pak, pilpres itu masih lama. Sholat duha besok pagi, bukan ntar malam, ya kan? Ibu jangan sampai, Pak Ustadz alhamdulillah hidup lancar. Kenapa? Anak sholat duha siang dan malam. Gimana caranya? Sholat duha malam-malam kan gitu. Nah, Bu, sholat tahajud nanti malam. Sholat duha besok pagi. Doa, Bu. Doakan Indonesia. Nih, bukan doain capres, Bu. Doain Indonesia. Ngomong sama Allah, ya Allah, saya nggak ada urusan sama paslon 1, saya nggak ada urusan sama paslon 2, saya nggak ada urusan dengan paslon 3, 4, 5, 6 kalau ada. Urusan saya dengan tanah tumpah darah Indonesia. Negeri ini harus aman, negeri ini harus sejahtera, negeri ini harus dipimpin oleh orang yang bercita-cita mensejahterakan bangsa ini. Saya kepengen Indonesia bahagia lahir batin.